Ini saya berada di makom ya, di makomnya Minak Sopal yang berada di Trenggalek. Tuh, kita lihat posisinya ya, melihat situasinya. Makomnya ada di dalam sana. Tuh. Tapi di gembok itu tidak bisa masuk. Ini pendoponya. Saya berada di lihat-lihat tempat makom daripada Minak Sopal ya, yang ada di Trenggalek. Isinya dijarene colong wong biyen. Itu hilang. Ini maitane ki hilang colong wong. Nah, ini digembok. Kunci. Hilang nih colong wong. Makam Ki Ageng Minak Sopal. Ya, kita keliling-keliling. Kita keliling ke makom. Iya, ini makom lama bro. Jadi sangat lama banget ini makom ini. Terlihat daripada maesannya ya. Tapi saya tidak tahu ini makam siapa karena tulisannya juga nggak ada. Pohonnya. Makam lama banget. Tapi saya tidak tahu makamnya siapa. Ini yang berada di Trenggalek. Gak kelihatan. Kelihatan. Ya gelap ya ini ya posisinya. Ya, ini keranda mayat. Kita jalan lagi bro. Juga di sana ya, itu ada ringin besar. Kita menuju ke arah ringin ya. Tapi sayangnya nggak kelihatan bro. Sayangnya nggak kelihatan ringinnya. Padahal ini lampu flash sudah saya nyalakan. Tuh. Nah, tidak kelihatan. Ya, ribun banget. Nah, cuman ya itu sayangnya nggak kelihatan ini. Oh, ini besar.
Ya ringinnya sangat besar ini pohon ringin. Cuman yo itu tadi yang mana enggak kelihatan sama sekali. Makam siapa? Jadi ini ya terjadinya yang namanya Kota Trenggalek. Kota Trenggalek dulu namanya sebelum Trenggalek itu dimaknai dengan kalimat teranging penggalih ya, dimana ada sebuah cerita ya, ceritanya berawal dari Saraswati ya, sebenarnya itu putri dari Majapahit Brawijaya V, dimana punya penyakit karena penyakit kulit sehingga berbau amis ya, terus dia disentralkan di Trenggalek, dimana saat itu dia bertemu Ki Ageng Sinawang ya, sehingga dia diberikan obat-obatan dan ditunjukkan sebuah tempat yaitu untuk berendam di sebuah sungai ya, namanya Sungai Bagong. Nah, di saat berendam di situ terlihat seorang laki-laki yang gagah atau pemuda yang tampan itu menghampiri, kalau ingin sembuh bolehkah saya tolong gitu kan. Nah, akhirnya si Roro Amis tadi, yaitu karena tubuhnya berbau amis ya, tentunya mau. Nah, saat itu juga sembuh ya, sakitnya berakhir sembuh, dan Roro Amis tadi karena sudah berbau wangi, dan akhirnya mereka tentunya terjalin asmara. Nah, saat itu pemuda tersebut sebenarnya adalah jelmaan dari buaya putih ya. Akhirnya mereka berdua hidup rukun. Nah, setelah itu dikaruniai seorang putra ya, yang namanya Minak Sopal. Nah, tetapi sang ayahnya sudah kembali lagi menjadi buaya putih yang berada di Sungai Bagong tadi. Nah, saat itu namanya pertanian kekurangan air ya, karena di situ ada sungai ya, banyak para rakyat atau penduduk setempat itu membendung sungai tersebut, Sungai Bagong tersebut. Tetapi dalam kenyataan berkali-kali dibendung, tetapi sungai tersebut yang dibendung itu tetap jebol ya, karena Minak Sopal itu pemuda yang sangat mumpuni ya, sakti gitu ya. Dia bisa malih rupa ya, atau berganti wajah, karena dengan keilmuan kesaktian tersebut dia duduk di tempat Sungai Bagong tadi dan melihat keanehan. Akhirnya dia paham bahwa di situ adanya sebuah buaya putih yang selalu merusak Bagong tersebut, tapi dia nggak tahu siapa itu buaya putih kan. Nah, akhirnya dia masuk ke air, bertaruh dengan si buaya putih tadi.
gitu kan. Ya, akhirnya pertempuran belum usai dan buaya putih mengatakan siapapun tidak akan bisa membangun yang namanya dam, ya pasti akan dia jebol. Ya, hanya ada satu syarat untuk membangun daripada atau membendung daripada Sungai Bagong tersebut, yaitu dengan tumbal kepala gajah putih. Ya, saat itulah makanya si Minak Sopal tadi pergi mencari gajah putih. Ya, di mana terdengar ada seorang Mbok Randa Kerandon. Itu adalah salah satunya seseorang yang mempunyai gajah putih. Akhirnya Minak Sopal bertemu, meminjam gajah putih dengan tempo 3 hari akan dikembalikan. Tetapi apa ya, setelah 3 hari ya nggak dikembalikan ya, karena gajah putih tadi dipotong ya untuk tumbal daripada buaya putih yang sering mengganggu daripada pembangunan atau pembangunan daripada sungai ya, seperti itu. Setelah diberikan tumbal ya, sehingga sungai tersebut bisa dibendung untuk mengairi sawah-sawah sehingga pertanian subur kembali. Nah, setelah itu waktu 3 hari kok nggak dikembalikan ya, Mbok Randa Kerandon tadi mencari Minak Sopal untuk meminta pertanggungjawaban ya, karena si Mbok Randa Kerandon tadi bersama masyarakat yang mencari Minak Sopal itu lari gitu ya, seperti lari ya supaya terhindar dari masalah tersebut ya. Tetapi akhirnya Mbok Randa Kerandon tadi bertemu dengan Ki Ageng Sinawang, yang mana Ki Ageng Sinawang itu adalah seorang sakti yang diberikan titipan Putri Amis tersebut ya, atau Saraswati. Nah, akhirnya mereka berdialog bahwa gajah putih tersebut sebenarnya difungsikan untuk tumbal ya. Akhirnya Ki Ageng Sinawang tadi bilang ya, tentunya seperti tadi ya, ternyuhing penggalih ya, jadi sabar ibaratnya seperti itu. Nah, akhirnya ternyuhing penggalih lama kelamaan penyebutan tersebut menjadi kata Trenggalek itu ya. Rekan-rekan cerita sedikit daripada mengenai Minak Sopal. Oke, teman-teman, terima kasih. Akhir kata wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.